Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sebagian orang ada yang bertanya tentang istilah NU garis lurus. Maka saya ingin menerangkan bahwa sesungguhnya NU garis lurus itu bukanlah sebuah organisasi resmi yang mempunyai kantor atau juga mempunyai kepengurusan atau cabang-cabang dan lain sebagainya. Sehingga ada sebagian orang yang salah paham menerjemahkan bahwasanya NU garis lurus adalah NU tandingan. Ini salah besar. Karena sesungguhnya NU garis lurus itu adalah sekelompok orang-orang NU, bahkan juga pengurus-pengurus NU yang mempunyai pemikiran ingin mengembalikan ajaran NU, khususnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baik itu lewat kitab-kitab yang beliau gubah maupun yang ada di dalam AD/ART NU atau Qonun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini terjadi karena kurang lebih di era 1995 kurang lebih itu ada suatu gerakan yang dilakukan oleh kelompok liberal yang saat itu marak dengan istilah jaringan Islam liberal. Sedangkan penggiatnya adalah kalangan muda NU. Nah, ini mereka menggunakan cara-cara pemikiran liberal, yang pemikiran liberal itu sudah jelas adalah diadopsi dari pemikiran kaum orientalis barat. Kemudian disematkan di dalam tubuh warga NU. Dan kita juga ingat di tahun-tahun itu juga pernah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam haram mengikuti ajaran liberalisme. Nah, dari sinilah penggiat ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama salaf, mereka bergabung dalam satu komunitas yang diberi nama NU garis lurus. Adapun nama NU garis lurus itu sendiri bermula dari ada salah seorang wartawan majalah Al-Kisah, yaitu majalah yang di situ banyak menerangkan dengan tokoh-tokoh Islam, baik kalangan habaib maupun kalangan para ulama, kiai dan lain sebagainya. Suatu saat wartawan ini datang kepada saya pribadi. Kemudian kita berdiskusi, berdialog, dan dia bertanya, saya menjawab. Nah, pada akhirnya beberapa hari berikutnya terbitlah majalah tersebut dengan cover itu di depannya ada foto saya dan tertulis di situ Kiai Haji Lutfi Basori, tokoh NU garis lurus. Maka penamaan NU garis lurus tiada lain apa yang ditulis oleh wartawan Al-Kisah. Ya ikhwan, jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya NU garis lurus adalah NU tandingan, ini biasanya adalah kelompok dari orang-orang liberal. Kenapa? Karena NU garis lurus ini aktif mengkanter pemikiran-pemikiran liberal mereka. Bahkan juga NU garis lurus ini pada kegiatannya di samping mengkanter dari pemikiran-pemikiran liberal juga menolak ajaran Syiah yang dimasukkan lewat tokoh-tokoh NU dan diterima. Kenapa? Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri sudah menolak bahkan perintah kepada warga NU agar tidak ikut pemikiran Syiah, baik itu Syiah Imamiyah juga Syiah Zaidiyah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab beliau. Dan beliau mengatakan bahwasanya Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah adalah min ahlul bid'ah, termasuk ahlul bid'ah alias pelaku sesat. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh kawan-kawan dari kelompok NU garis lurus. Tentunya di samping itu NU garis lurus juga giat untuk menolak pemikiran dan pemahaman kaum Wahabisme, karena memang itulah terah kenapa dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, karena ingin membentengi umat Islam Indonesia dari pengaruh Wahabisme. Ya ikhwan, jadi sekali lagi saya ingin menerangkan bahwasanya NU garis lurus itu bukanlah sebuah organisasi, apalagi kalau dikatakan NU tandingan.
Ini tiada lain tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang salah, dan juga ini tuduhan yang tidak berdasar. Mereka adalah kelompok-kelompok orang yang ingin pemikiran dan pemahaman warga NU kembali kepada ajaran Kiai Haji Hashim Asy'ari dan tokoh-tokoh NU di masa dahulu kala. Ada lagi yang perlu saya sampaikan, bahwasanya penggiat NU garis lurus tiada lain sebagiannya adalah orang-orang yang masih aktif di dalam kepengurusan NU. Sebagaimana saya sendiri masih tercatat 2 periode sebagai wakil Rois Surya MWJ NU Singosari Malang. Nah, demikian juga dengan kawan-kawan yang lain, mereka juga aktif di dalam kepengurusan NU yang resmi di wilayah masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan juga bisa menjadikan kemakluman bersama. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan tulisan Kiai Haji Muhammad Idrus Romli yang beliau unggah di salah satu akun Facebook pribadinya. Berikut ini saya bacakan tulisan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak tahun 1996, ketika saya masih di Pondok Pesantren Sidogiri, pada waktu itu usia saya masih sekitar 21 tahun. Saya mulai aktif di Lembaga Bahsul Masail PCNU Pasuruan. Setiap ada Bahsul Masail, saya selalu diminta untuk ikut dan guru kami di Sidogiri juga merestui. Kemudian pada saat yang sama, saya juga aktif di Robitoh Ma'ahid Islamiyah Pasuruan ketika dipimpin oleh Gus Halim. Bahkan saya sering ikut Bahsul Masail PWNU Jawa Timur dan sempat dibawa ikut Muktamar NU di Boyolali, Solo. Setelah boyong atau keluar dari pesantren, saya langsung aktif di LBM PCNU Jember dan mulai merintis kajian aswaja bersama teman-teman di NU Jember. Kemudian setelah saya menikah, karena tempat tinggal saya di Kencong, saya pun mulai aktif di PCNU Kencong. Mulai dari menjadi ketua LTN PCNU Kencong, dan kemudian sampai sekarang menjadi salah satu wakil Rois Surya PCNU Kencong. Sampai sekarang saya masih aktif di kedua PCNU tersebut. Kadang-kadang kalau tidak ada acara di luar kota, saya selalu menyempatkan hadir acara-acara di PCNU Kencong dan Jember. Di PWNU Jawa Timur, saya pernah menjadi anggota LTN PWNU. Dan kemudian sejak tahun 2010 saya merintis Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur bersama rekan-rekan di sana. Memang karena benturan pemikiran kami yang mungkin agak keras dengan beberapa aliran pemikiran, saya sempat digagalkan untuk berceramah di daerah ibu kota. Kabarnya yang keberatan dengan ceramah saya adalah orang-orang Wahabi. Dan sejak sekitar 1 tahun belakangan, acara saya pernah dibatalkan oleh orang-orang NU struktural juga. Bahkan beberapa kali ketika saya akan berceramah di sebagian daerah, pihak panitia menyampaikan kepada saya bahwa orang-orang struktural keberatan dengan kehadiran saya. Meskipun acara terus dijalankan dan tidak sempat digagalkan. Saya pribadi dan saya merasa banyak sekali kiai-kiai dan asatid di kalangan NU yang berbeda pemikiran dengan sebagian orang di struktural NU. Tapi perbedaan tersebut bersifat ilmiah. Dan pandangan saya sempat saya tulis di halaman Facebook ini. Mungkin karena perbedaan ini, saya dan orang-orang yang sepemikiran dengan saya dianggap kurang NU dan kurang NKRI. Bagi saya tidak masalah, bahkan dianggap mendirikan NU tandingan segala.
Padahal aktivitas saya masih seperti biasanya, tidak punya kantor organisasi sendiri dan lain sebagainya sebagai kelaziman dalam kelengkapan sebuah organisasi. Terkait dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS yang dalam beberapa kali ceramahnya menyebut nama saya tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Hanya 2 kali saya dihubungi dan berbicara via telepon dengan beliau. Saya juga tidak merasa bahwa beliau adalah pengikut saya, karena saya memang tidak mencari pengikut. Aktivitas saya hanya mengajak orang-orang untuk mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para ulama NU di berbagai pondok pesantren. Dalam beberapa persoalan, sepertinya UAS memang sama dengan saya. Tetapi dalam beberapa persoalan, saya juga berbeda dengan beliau. Demikian tulisan Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, penggiat NU garis lurus, yang saya temukan di salah satu akun pribadi beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.